Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah dan tetap diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berada dalam kondisi di mana Allah meridhoi kita semuanya. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, masih seputar pembahasan tentang Thariqat Siddiqiyah. Di sini akan saya ceritakan awal mula saya serta keluarga saya berbaiat atau mengikuti ajaran Thariqat Siddiqiyah. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Eko Ahmad Saifuddin. Saya sebelum masuk ke Thariqat Siddiqiyah, saya adalah seorang alumni pesantren. Saya mondok di Pondok Modern Darussalam Gontor. Waktu berada di Pondok Modern Darussalam Gontor, saya pernah mendapati satu buku, tentang ajaran-ajaran tasawuf. Dan kebetulan di dalam kelas juga ada pelajaran-pelajaran yang membahas tentang iman, Islam, dan ihsan. Singkat cerita, akhirnya saya tertarik, ingin mempelajari, ingin mengetahui tentang tasawuf. Dimana ketika berada di pondok pesantren, yang memang kita ditekankan untuk mempelajari ilmu-ilmu syariat, juga ilmu-ilmu tentang akidah, ilmu-ilmu tentang usuluddin, ilmu-ilmu yang dimana kita butuhkan di dalam menjalankan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Sehingga pelajaran tasawuf di Pondok Modern Darussalam Gontor pada waktu itu bukan dilarang secara total, tidak. Tetapi tadi peringatkan, pelajaran tasawuf janganlah sampai dipelajari tanpa adanya guru. Barang siapa yang dia mempelajari suatu ilmu tanpa harus mendatangi seorang guru atau seorang syekh, maka syaitanlah yang akan menjadi syekhnya. Di sini penasaran saya terhadap ilmu tasawuf semakin menjadi. Lalu saya mengalami pengabdian khidmah di pondok, dan setelah selesai melaksanakan khidmah wajib di pondok, saya pulang kampung. Ketika saya pulang kampung pada tahun 2010, di situ saya baru mengenal ada nama Thariqat Siddiqiyah. Dan yang membuat saya terkejut adalah di dalam keluarga saya ternyata bapak saya, ibu saya itu sudah memeluk Thariqat Siddiqiyah. Lalu sebagai alumni pesantren, saya bertanya-tanya, apa sih sebenarnya Thariqat Siddiqiyah ini? Karena di dalam beberapa riwayat, di dalam beberapa manuskrip, kita memang sangat jarang untuk menemukan nama Thariqat Siddiqiyah. Di dalam Thariqat Siddiqiyah, namanya kita tidak bisa mendapatkan begitu mudah, kita mendapatkan nama Thariqat Siddiqiyah. Akan tetapi saya berniat untuk menelusuri lebih lanjut. Ketika informasi itu saya cari, yang muncul adalah berita-berita yang negatif, berita-berita yang memojokkan Thariqat Siddiqiyah, berita-berita yang menjelek-jelekkan Thariqat Siddiqiyah.
Sehingga timbullah gejolak di dalam hati saya. Saya tidak mau membiarkan orang tua saya berada pada jalan yang salah, berada pada aliran tarekat yang salah. Ada yang mengatakan tarekat Siddiqiyah tidak muktabarah, ada yang mengatakan tarekat Siddiqiyah tidak mempunyai sanad yang muttasil ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan ini adalah tarekat lokal dan lain sebagainya. Sehingga saya ketika ingin mengetahui apa sih isi di dalam ajaran tarekat Siddiqiyah, maka tidaklah lain kecuali saya masuk di dalam tarekat Siddiqiyah. Singkat cerita, saya mencari salah seorang yang bisa mengenalkan kepada saya tentang tarekat Siddiqiyah. Tapi dengan niatan saya ingin menelusuri, saya ingin menginvestigasi bagaimana sih ajaran di dalam tarekat Siddiqiyah ini. Apakah benar-benar sesat seperti yang media katakan? Atau saya akan mendapatkan sesuatu yang baru di dalam tarekat Siddiqiyah, sehingga jika itu baik akan saya lanjutkan. Jika itu jelek atau banyak yang negatif, banyak kesesatan di dalamnya, ada satu saja kesesatan di dalamnya, maka saya akan keluar dari tarekat Siddiqiyah. Lalu saya bertanya kepada seorang yang dikatakan ini adalah khudamul ilm, atau seorang pembantu di dalam mengajarkan ilmu-ilmu Siddiqiyah. Karena di dalam tarekat Siddiqiyah itu ada beberapa tingkatan. Yang terpuncak adalah seorang mursyid, seorang guru yang mursyid dengan berbagai macam disiplin ilmu yang beliau kuasai, yang di sini adalah Kiai Muhammad Mukhtar Mu'ti atau Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba dari Jombang. Beliau adalah puncak pimpinan. Sebelum saya menyatakan untuk menjadi murid Siddiqiyah, saya mempelajari dulu di beberapa kitab yang menjelaskan, termasuk kitab Ihya Ulumuddin, tentang syarat-syarat sebagai seorang muslim, sebagai seorang mursyid, Salah satunya adalah beliau orang yang sangat faham dan hafal dan paham terhadap Al-Quran, menguasai hadis-hadis, mengetahui ilmu-ilmu lughat dan lain sebagainya. Dan yang terpenting adalah mereka adalah, atau orang yang dimursyidkan adalah orang-orang yang faqih, yang alim. Dan bukan cuma sekedar alim, tapi ilmunya itu diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga beliau bertugas untuk mentransfer atau mengkonversi ajaran-ajaran yang berada dalam hadis dan sunnah dalam bentuk perintah-perintah dan fatwa-fatwa yang diikuti oleh murid-muridnya, sehingga muridnya yang awam mudah di dalam menjalankan ibadah ini. Berbeda dengan muridnya yang mempunyai background dari pesantren atau mempunyai ilmu-ilmu khusus di dalam mempelajari ilmu yang banyak sumbernya berbahasa Arab. Baiklah saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Akhirnya saya disuruh puasa. Ada puasa namanya puasa tobat. Selama 4 hari di situ. Kemudian ada sholat taubat yang dilakukan di setiap harinya, kita sholat taubat. Lalu ada zikir taubat di dalam awal mula kita ingin masuk dalam tarekat Siddiqiyah, yang ditentukan beberapa hari yang tidak mungkin saya sampaikan di sini. Kurang lebih tidak sampai 1 minggu. Lalu dari situ saya jalani. Saya ikutin apa yang disyaratkan untuk bisa masuk tarekat Siddiqiyah. Lalu ketika saya sudah hafal apa saja yang harus dibaca, amaliyah-amaliyah yang harus dilaksanakan sebagai warga tarekat atau sebagai murid tarekat Siddiqiyah, yaitu adalah saya harus mau mematuhi 8 kesanggupan yang menjadi pintu gerbang bagi siapa saja yang mau mengikuti ajaran tarekat Siddiqiyah. Yang 8-8-nya tidak ada satupun ajaran yang menyesatkan. Bahkan saya katakan, apabila seseorang hanya mengandalkan baik itu warga tarekat Siddiqiyah ataupun non warga tarekat Siddiqiyah, mengamalkan, mengaplikasikan 8
kesanggupan yang ada di dalam ajaran Thariqat Siddiqiyah, maka selesailah permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara kita sebagai umat yang beragama berdampingan dengan orang-orang yang di agama lain. Untuk 8 kesanggupan sebagai warga Thariqat Siddiqiyah akan saya bahas di video yang akan datang. Lalu setelah saya berbaiat, atau tibalah waktu untuk berbaiat. Di dalam berbaiat ada muqaddimah, ada tausiah yang mengajarkan kita awal masuk di dalam Thariqat Siddiqiyah, di mana tingkatan paling dasar adalah tingkatan jahr. Yang zikir kita adalah zikir jahr, yang dinamakan zikir nafyu isbat atau zikir nafi isbat. Zikir nafi isbat itu adalah zikir yang paling utama yang harus kita lakukan sebagai seorang warga Thariqat Siddiqiyah. Lalu saya masuk dengan masih niat untuk mencari sesuatu informasi di dalam Thariqat Siddiqiyah guna untuk menyelamatkan orang tua saya apabila terjadi kesesatan di dalamnya. 1 tahun, 2 tahun saya mengikuti ajaran Thariqat Siddiqiyah dengan tanda curiga akan kesesatan seperti yang diberitakan di media massa. Dengan posisi saya sudah menjadi murid Siddiqiyah yang hati saya kurang yakin dengan Siddiqiyah. Tahun 2010, 2011, 2012. Di tahun 2012, semakin hari saya mengikuti ajaran Thariqat Siddiqiyah. Dari mulai zikir yang dilaksanakan, yang dianjurkan oleh mursyid, yang disampaikan oleh para khalifah melalui khudamul ilm, melalui sampai kepada kita, timbullah kecintaan di dalam beragama. Bukan cuma beragama di dalam urusan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga diajarkan untuk melaksanakan ubudiyah sosial kita, ibadah sosial kita kepada sesama manusia. Yang ketiga juga kita diajarkan dalam hal ibadah kita, sosial kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita aplikasikan di dalam pengabdian terhadap alam semesta ini. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, akhirnya semakin yakin saya akan kebenaran Thariqat Siddiqiyah, semakin tahu saya akan kebenaran atau kebaikan dalam Thariqat Siddiqiyah. Terlepas isu-isu miring yang lainnya, saya anggap ini adalah ajaran yang benar, saya membutuhkannya, maka saya mengulang baiat saya mengulang taubat saya mengulang zikir-zikir awal sebagai warga Thariqat Siddiqiyah. Saya mengulang ikrar atas 8 kesanggupan yang memang menjadi pintu gerbang Thariqat Siddiqiyah. Saya menganggap baiat saya yang pertama batal. Saya sendiri secara pribadi menyadari bahwasanya baiat saya karena yang pertama kecurigaan terhadap ajaran seorang guru, maka saya anggap itu batal dan saya tidak akan mendapatkan ridho di dunia ini apalagi di akhirat. Sehingga saya berbaiat ulang, kemudian saya meyakini, saya lebih mantap lagi, saya lebih ikut mengamalkan semua apa anjuran-anjuran mursyid, sehingga saya bersama keluarga saya, bapak ibu saya, adik saya, juga istri saya, semuanya kita berbondong-bondong untuk mengamalkan ajaran Thariqat Siddiqiyah. Ya. Jadi disinilah kita penting di dalam mempelajari sesuatu hal. Tidak mudah mempercayai sesuatu berita, tidak mudah mempercayai sesuatu kabar, informasi, tanpa kita harus bersentuhan di dalamnya. Jangan sampai kita menjadi kera yang memakan buah manggis, di mana ketika dia menggigit kulit manggis terasa pahit, dia melempar buah manggis itu dan tidak mengetahui bahwasanya di dalam buah manggis itu terdapat buah yang sangat lezat. Inilah, dalam menghadapi sebuah informasi, kita harus mengedepankan pemikiran analisis,
pemikiran yang objektif, sehingga kita akan mendapatkan kebenaran yang hakiki. Ini saja dari saya. Apabila ada salah kata, ada yang sesuatu yang kurang berkenan di hati saudara-saudaraku semuanya, saya secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.